Assalamualaikum. Tes satu 2 3. Suara saya terdengar nggak? Halo, tes. Terdengar, Pak. Terdengar. Oh, oke. Teman-teman sudah dikasih tahu kan ini sudah kuliah lagi? Sudah, Bapak. Mm-mm. Saya cek di absensi itu kok baru satu pertemuan ya. Kalau nggak salah kita kan sudah dua ya. Halo. Atau saya lupa bikin absen di SIM. Di harta. Kita kalau nggak salah sudah dua pertemuan kan? Waktu puasa itu. Iya kan? Halo. Iya Pak, kalau nggak salah Pak. Iya, kalau di absensi kok tadi saya mau bikin SIM kok baru satu pertemuan. Atau waktu terakhir itu saya lupa nulis absen ya. Gimana ceritanya tuh? Hmm. Nanti berarti absen dua kalau gitu. Ingat saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tughyan amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, di dalam momentum Lebaran ini, sebelum kita memulai mata kuliah kita critical thinking ini, pertama saya yang selama ini mendampingi teman-teman, paling tidak ada beberapa yang di kelas ini pernah ikut kelas saya di kewirausahaan. Mungkin dalam proses kita berinteraksi itu ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya teman-teman semuanya. Jadi bahasanya pom bensin kita mulai dari nol gitu ya. Teman-teman, kalau saya tidak salah ingat itu ya, materi kita sudah pertemuan yang ketiga. Jadi karena tadi saya lihat ternyata di absensi. Jadi di absensi ini apa namanya? Kemarin itu ada miss. Saya tidak mau ngajar kelas apa namanya itu? Kelas reguler ya, critical thinking itu. Karena saya sudah ngajar materi banyak sekali. Ternyata dibikinin absen sehingga saya agak bingung waktu itu. Kelas yang sore atau yang kelas reguler. Kelas sore sendiri saya sebenarnya agak keberatan ini. Materi ini adalah materi yang bagi saya tidak nyaman untuk disampaikan dalam acara online ya, kuliah online, karena ini ada semilogikanya itu mengajak berpikir sama. Itu eksplorasi enak kalau ketemu, jadi tapi karena nggak ada pengajar yang lain, pengajar yang biasanya ngajar ini sedang kuliah di S3 itu ya, Pak Ardi itu ngajar filsafat ya,
dengan sangat amat saya harus menggantikan ini. Sebentar ada ini. Ya, jadi salah itu. Ya, makasih. Jadi baik, jadi ini ya, sebisa saya ajarkan tentang materi critical thinking. Jadi saya hanya mendampingi teman-teman kita belajar mata kuliah yang seperti pada pertemuan pertama saya sudah sampaikan. Mata kuliah ini ketika kita belajar tidak ada. Jadi sanatnya mengkotek, ini agak susah. Baik, teman-teman, materi pertemuan yang ketiga, nanti saya bikin absen lagi, itu kita akan bicara sebelum kita pada materi-materi berikutnya, tentu kita sebagai seorang muslim, kita coba akan membahas bagaimana berpikir kritis di dalam Al-Quran. Saya tahu teman-teman lebih banyak dari Timur Tengah, jadi mungkin nanti bisa ngasih tambahan ya. Kita bisa berdiskusi, bisa bersharing, itu bisa dikoreksi kalau ada salah ya. Tentang apakah kemudian ada kita temukan konsep atau contoh-contoh tentang bagaimana pola berpikir kritis di dalam Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke situ tentu kita coba ingat-ingat lagi tentang apa yang sebenarnya dikehendaki dari materi berpikir kritis ini. Materi berpikir kritis itu kalau bahasanya John Dewey, salah seorang filosof, mengatakan berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif dan terus-menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dengan serta. Jadi kita tidak serta-merta ketika mendapatkan informasi itu langsung menelan mentah-mentah. Kita harus ada proses penjarakan itu. Ada diri kita dengan objek itu tidak boleh larut gitu ya. Kita harus berhenti sejenak untuk merenung atau mempertanyakan ulang betul nggak informasi itu. Ya, manfaat yang utama dari berpikir kritis tentu di era banjirnya informasi itu kita satu tidak terjebak pada hoax, dua tentu tidak mudah untuk ditipu orang salah satunya gitu. Nah, kita melakukan pertimbangan aktif ya. Otak kita fungsikan untuk berpikir aktif, untuk menilai, untuk menimbang dari segala sisi itu ya. Serta meneliti ya mengenai segala bentuk keyakinan yang ditawarkan. Kadang-kadang kita kan aneh tuh hari ini terlalu banyak aliran-aliran yang aneh-aneh tapi ada saja pengikutnya gitu. Itu menunjukkan banyak masyarakat kita yang tidak berpikir kritis. Jadi bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja atau bentuk pengetahuan yang begitu saja dengan menyertakan alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan yang rasional. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang berpikir kritis itu sesuatu itu bisa dinalar ya, melibatkan hukum dari logika itu nanti kita akan belajar sedikit tentang logika gitu. Teman-teman pasti juga sudah mengenyam ilmu mantek ketika di pesantren. Yang kedua itu memverifikasi data, datanya itu valid atau tidak. Yang ketiga sebenarnya ada tambahan dalam berpikir kritis itu, kita berpikir kritis yang dimaksud dalam mata kuliah ini, kita dianjurkan tidak hanya sekedar membongkar atau mempertanyakan, tapi untuk mencari solusi. Maka disebut dengan problem solving, mencari bagaimana kemungkinan ya solusi terhadap persoalan yang mendera di kita. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat apakah kemudian Al-Quran bicara ya. Ternyata kalau kita lihat Al-Quran mendorong manusia senantiasa berpikir kritis. Manusia ini objek apa itu istilahnya? Mutakalim, mukhatab, lawan bicara ya. Lawan bicara yang kita sebagai manusia sebagai objek yang diajak bicara, diajak berdialog oleh Al-Quran itu di drive sedemikian rupa untuk senantiasa memaksimalkan otak pikiran kita. Maka di dalam Al-Quran dihadirkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kritis dan berbagai argumen yang melibatkan nalar logis. Al-Quran mengajak kita untuk mengamati fakta. Ya, teman-teman lebih menguasai itu. Ada afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat dan lain sebagainya ya.
Nanti kita lihat. Al-Quran telah menciptakan satu atmosfer intelektual yang kondusif dan melahirkan kemajuan di berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Ladinan liman la'akla lagu. Kita sudah sangat menguasai itu. Nah, coba kita lihat ya beberapa kita bisa belajar tentang praktek dari cara berpikir kritis di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-An'am ayat 76 78 ya, teman-teman bisa baca di situ ada surat Al-An'am ayat 76 78 di mana Al-Qur'an mencoba mengeksplorasi kebenaran. Ceritanya Nabi Ibrahim yang dihadirkan itu. Jadi Al-Qur'an mengajak kepada kita itu dalam sosok Nabi Ibrahim yang muda gitu ya. Tidak serta-merta menerima pengetahuan warisan ya. Pengetahuan keyakinan warisan, tapi harus ada satu prinsip ya. Di sana Nabi Ibrahim melakukan proses pencarian tentang ketuhanan. Itu adalah ajaran di mana Al-Quran mempertontonkan cara manusia itu berpikir secara kritis terhadap realitas. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Sesuatu yang kemudian sirna, itu tidak. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku masuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku yang lebih besar. Maka tatkala matahari ini telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ibrahim dilukiskan di dalam Al-Quran, kita melihat bagaimana realitas tidak bisa diterima begitu saja. Sudah ada dalam pikiran Nabi Ibrahim itu, dia sudah satu keyakinan itu diuji juga dengan proses proses pembuktian melibatkan indera, karena dia melihat tadi, terus indera itu juga ada unsur penalarannya, yaitu buat titik. Ya udah sana. Nah, ada hipotesis ya berdasarkan pengamatan gitu. Kalau ini saya mudah itu kalau teman-teman pernah baca bukunya Hai bin Yaqdhan ya, Hai bin Yaqdhan itu petualangan seseorang yang ditulis Ibnu Tufail itu untuk melukiskan perjalanan filsafat, di mana orang bisa sampai kebenaran dengan melihat realitas. Kita bayangkan Nabi Ibrahim gitu, melihat kaumnya itu, dan ini lucu, gitu. Kaumnya itu menyembah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Dan tentu Nabi Ibrahim tidak bisa menerima bagaimana sesembahan yang tidak bisa apa-apa, dan itu juga ada dialognya dalam Al-Quran. Itu mempengaruhi nasib kita. Gitu. Nah, saat begitu, kalau kita coba imajinasi kita menggunakan alat bantu cara berpikirnya Hein bin Yaqdhan gitu. Kita akan melihat bahwa untuk proses akal pikiran manusia itu harus mencari Tuhan itu sesuatu yang sangat sempurna, tidak mungkin sesuatu yang hanya ciptaan kita, itu yang pertama. Kalau dibandingkan sesuatu yang sempurna di bumi dengan yang ada di langit, ternyata benda-benda di langit itu lebih sempurna daripada yang di bumi. Segala sesuatu yang di bumi itu dengan cepat akan kita temukan mengalami proses lapuk, proses menua, proses berubah. Tuhan tidak mungkin sesuatu yang lapuk, yang menua, yang berubah. Gitu. Maka orang akan melihat bahwa yang tidak pernah lapuk itu justru matahari, rembulan. Gitu. Dari kita kecil sampai besar, rembulan ya kayak begitu. Matahari juga kayak begitu. Kita melihat benda-benda di sekeliling kita itu sudah lapuk, tapi di atas itu masih bercahaya. Itu cara berpikir Haben yang. Kembali ke Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menyusun satu hipotesa dulu. Hipotesa itu. Pertama, benda harus ada sesuatu yang lebih layak untuk dijadikan Tuhan daripada sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Terus dia melihat kalau begitu yang lebih layak tentu adalah sesuatu yang di atas tadi. Tapi ternyata sesuatu yang di atas itu juga menghilang juga. Menghilang.
Maka kalau menghilang itu mengalami perubahan gitu ya, orang berubah atau sesuatu itu berubah, maka dia jauh dari kesempurnaan. Yang semacam itu tentu tidak bisa dijadikan Tuhan. Sampai kemudian Ibrahim punya kesimpulan yang tentu dihujamkan dalam kalbunya itu, tesisnya dia dia bantah hipotesisnya kalau langit itu pasti Tuhan karena makhluk yang lebih sempurna daripada di bumi, tetapi ternyata di langit juga ada kekurangannya. Dia kesimpulan bahwa Tuhan pasti bukan itu, tetapi Tuhan adalah pencipta dari semua yang dia lihat, termasuk bintang, bulan, dan matahari. Jadi dari peristiwa Ibrahim itu, Al-Quran mengajarkan proses manusia untuk mengeksplorasi dari sebuah kebenaran. Jadi pijakannya adalah akal. Nah, sekarang kita lihat ada juga dalil argumentatif ya, berpikir kritis itu di surat Al-Baqarah ayat 258. Lagi-lagi masih ke seputar Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Ya. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ini dimaksud Raja Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhan ialah yang menghidupkan dan mati. Ketika ditanyakan siapa Tuhanmu? Tuhan itu sesuatu yang menentukan mati dan hidupnya seseorang. Maka sang raja kita tahu mendatangkan orang kan, dua orang itu. Kamu tahu di antara dua orang ini yang aku putuskan mati dia mati, yang aku putuskan hidup hidup. Jadi bisa. Gitu. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim itu dibuktikan bisa kalau begitu akulah Tuhan itu. Tetapi kemudian dibalik sama Ibrahim untuk melihat realitas. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, sekarang silahkan Anda terbitkan dari barat. Dan kemudian lalu heran terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini juga cara berpikir argumen yang dibangun. Nah, Al-Quran di dalam Al-Isra kita menunjukkan jadi bagaimana proses bernalar itu banyak sekali untuk mencapai kebenaran itu yang fokus kepada logika ya, logika itu. Surat Al-Isra ayat 40, maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Jadi bagaimana ada orang mengatakan bahwa anak laki-laki lebih utama, anak perempuan itu tidak utama. Tapi saat yang sama mereka seperti menghina Tuhan. Orang yang memilih anak perempuan itu jauh dari kesempurnaan. Sementara orang-orang kafir menganggap malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Jadi omong kosong itu ya, dalil itu mentah. Terus Al-Quran mengajak kita merenungkan fakta, bukti ya. Cara berpikir kritis itu satu, menguji argumen itu logis atau tidak. Nanti ada hukum deduktif, ada induktif, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita pelan-pelan saja. Terus untuk berpikir kritis juga dipentingkan untuk merenungkan fakta dan menuntut adanya bukti. Dan di situ kita temukan banyak ya, surat Al-Fatir ayat 44, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi surat Al-Fatir mengajak kita untuk memeriksa sejarah. Jadi hukum yang berlaku kepada manusia. Al-Quran itu menunjukkan hukum universal yang berlaku pada manusia yang biasanya akan selalu terjadi. Maka contoh-contoh di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan para nabi itu adalah permasalahan-permasalahan yang akan terus terulang-ulang karena itu penting. Maka saking pentingnya itu dicontohkanlah pada diri Nabi sehingga kita punya panduan ketika kita menghadapi problem itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tentang misalnya akan ada satu kaum yang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Ada satu kaum yang gila terhadap kekuasaan seperti Fir'aun, ada kaum yang gila terhadap harta benda seperti Korun dan lain sebagainya. Ada orang yang diuji dengan kesabaran ya, ditinggal orang-orang yang dia cintai. Ada orang yang diuji dengan sakit. Ternyata Nabi juga ada gitu. Orang Nabi Yusuf itu berpisah dengan Nabi Yakub. Nabi Ayub mengalami sakit. Peristiwa-peristiwa yang akan terus.
Nah, Al-Quran mengajak kita itu untuk merenungi apa yang pernah terjadi di masa silam, merenungkan fakta-fakta itu ya. Juga menuntut bukti atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi argumen-argumen dalam Al-Quran itu sangat kritis sebenarnya, sangat cocok dengan akal pikiran kita. Al-Quran juga berbicara tentang mengajak kita untuk bersikap kritis terhadap hoax, gitu. Hoax, gitu. Dan berpuluh-puluh tahun kemudian kita sekarang hari ini problem kita selalu berhubungan dengan persoalan-persoalan hoax. Teman-teman pasti kalau di pesantren sudah diajarkan tentang hadis ifki, tentang apa yang menimpa kepada Ummahatul Mukminin, pada Sayyidah Aisyah ya, di mana beliau sedang sakit, terus kemudian pada proses sebelumnya itu beliau itu dalam perjalanan itu tersesat, ya, diajak pulang, lalu muncullah fitnah bermacam-macam, sampai apa itu berhari-hari, berminggu-minggu, saya lupa itu apakah berbulan-bulan atau tidak, sampai Rasulullah itu juga sempat galau gitu ya, sampai kemudian Al-Quran itu memberikan membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji itu. Tapi apa kalimat dari Al-Quran itu? Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Di setiap dugaan itu. Terus mengapa mereka yang menuduh tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong? Ya. Jadi setiap ada persoalan semestinya tuduhan itu harus ada saksi. Orang Al-Quran menuntut kita untuk memberikan bukti. Jadi setiap dugaan harus disertai bukti. Orang tidak boleh hanya asal menduga, itu namanya memfitnah. Dan orang sebenarnya harus menimbang siapa yang menyebarkan berita itu. Sementara yang terjadi adalah ada 2 orang yang sedang mendapatkan fitnah. Yang pertama Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah yang mulia, yang sangat kemungkinan kecil jauh dari tindakan-tindakan tercela. Yang kedua adalah seorang sahabat dengan latar belakang yang baik, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sementara di sisi yang lain menyebar berita adalah Abdullah bin Ubay, yang dikenal sebagai gembongnya para munafik. Semestinya dari logika itu orang bisa melihat otoritas mana gitu. Apakah otoritas dipegang kepada Sayyidah Aisyah atau kepada Abdullah bin Ubay. Terus kenapa tidak konfirmasi gitu. Jadi segala sesuatu itu harus menyajikan bukti. Nah, ini juga cara berpikir kritis ya, tidak mudah kita percaya terhadap seliwar-seliwarnya berita gitu, yang kemudian akan merugikan kita. Teman-teman, di dalam Al-Quran juga diajarkan cara berpikir rasional. Ini salah satu prasyarat di berpikir kritis adalah menggunakan rasio, hukum-hukum rasional. Misalnya Al-Quran itu berargumen ya, sekiranya ada langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya itu telah rusak binasa. Jadi kalau kita gampangannya itu paling enak itu kalau kita punya Tuhan satu selera, kita ikuti selesai. Kalau 2 manusia saling bertentangan, kita bingung. Kita sedang menservis satu manusia, tetapi yang satunya lagi marah. Nah, itu repot. Nah, sekarang kalau ada 2 Tuhan, dua-duanya berkuasa, yang satu ingin mendatangkan hujan, yang satu ingin memberikan terang, itu saja sudah cukup repot. Yang satu ingin mendatangkan banjir, yang satu ingin mendatangkan kemarau, repot juga. Yang satu ingin memberikan kekayaan kepada satu hamba, yang satu ingin memberikan kemiskinan. Nah, itu sudah Al-Quran mengajarkan itu cara berpikir. Jadi gunakanlah otak kita dari Al-Quran ini. Gunakanlah otakmu gitu. Bagaimana mungkin Tuhan yang tertinggi itu ada 2 gitu. Kalau Tuhan berselisih, korbannya manusia. Terus ada berpikir hipotesis, coba kita lihat. Berpikir hipotesis. Jadi harus ada hipotesisnya apa. Pertama harus ada satu kesimpulan dulu. Ketika ada terjadi 2 peristiwa, ada terjadi peristiwa yang melibatkan Yusuf dan Zulaikha.
Sekarang muncul pertanyaannya, siapa yang menggoda? Apakah Yusuf yang menggoda atau Zulekha yang menggoda? Maka kemudian orang dikasih ya pegangan untuk menakar kebenaran itu. Apa itu hipotesisnya? Jika bajunya berkoyak di muka, berarti laki-lakinya menyerang, itu wanitanya menolak sampai kemudian kacau itu ya bajunya. Maka perempuan itu yang katanya didolimi itu benar tuduhannya. Sementara laki-laki itu yang salah. Tetapi kalau dibalik, bagaimana mungkin laki-laki itu ingin menyenangi seorang perempuan, tapi buktinya adalah yang robek adalah belakangnya. Berarti laki-laki yang dikejar perempuan. Gitu. Maka ini cara berpikir hipotesis. Cara berpikir hipotesis. Jadi hukum-hukum logika ini sudah ada dalam Al-Quran itu. Ini gambaran-gambaran ya, gambaran perilan-perilan tentang bagaimana cara berpikir kritis itu diajarkan dalam Al-Quran. Terus kita diajarkan berpikir reflektif lebih tinggi. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak subur. Sesungguhnya Tuhan akan menghidupkannya, tentu dapat Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Kan orang bertanya sekarang. Orang bertanya, orang-orang kafir mempertanyakan, bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin satu benda yang rusak bisa kembali secara utuh? Di otak dia tidak bisa menerima. Nah, itu karena apa? Orang tidak pernah menggunakan akal secara serius, berhenti sesaat merenungkan realitas yang ada di sekelilingnya. Padahal bukti itu nampak setiap hari. Seringkali sesuatu yang secara setiap hari wujud itu menjadi keunikannya menjadi tidak terasa. Kita tidak peka terhadap sesuatu yang istimewa karena setiap hari kita ada. Saya kasih contoh misalnya. Seandainya kita makhluk yang berada di tahun 2020 tiba-tiba masuk lorong waktu pergi ke zamannya Mojopahit. Lalu kita bawa colokan ya, colokan listrik gitu ya. Ditunjukkan kepada orang-orang di sana gitu, kita paradekan gitu. Ada dua colokan, sesuatu dimasukkan ke colokan itu keluar suara-suara. Itu namanya TV bagi kita. Bagi orang-orang Mojopahit ini aneh ini. Kok luar biasa gitu. Colokan yang kecil sesuatu dimasukkan keluar suara. Terus sesuatu yang lain dimasukkan ke situ itu keluar apa? Keluar rasa hawa panas yang luar biasa, setrika. Lalu dimasukkan lagi colokan yang lain, keluar dingin es, ya. Lemari es gitu. Pasti orang kita pasti disembah-sembah itu zaman itu. Tetapi hari ini sesuatu yang istimewa itu karena kita lihat setiap hari menjadi tidak istimewa. Nah, sama saja dengan hukum itu tadi. Kalau kita mau merenungkan sejenak tentang apa yang ada di alam raya, ini kan sebenarnya unik. Uniknya apa? Bagaimana pohon-pohon di sekeliling kita yang di musim kemarau nampaknya sudah mati, sudah tidak punya harapan hidup. Gitu. Begitu turun hujan, tidak berapa lama, tiba-tiba dia subur mengeluarkan daun-daun seperti tidak pernah terjadi tidak pernah terjadi kering kerontang. Gitu. Seperti baru lagi, ada bunga, ada apa, ada kehidupan baru. Di tempat yang sama. Nah, kayak gitu saja, itu sudah cukup untuk memberikan bukti. Allah saja setiap hari memperlihatkan kepada kita, kenapa kamu nggak kagum gitu. Allah memperlihatkan kepada kita sesuatu yang sepertinya sudah hancur, dipulihkan lagi, tumbuh lagi, seperti biasa lagi. Nanti hancur lagi, balik lagi. Kalau Allah nanti menghidupkan manusia yang sudah hancur di tanah, ya mungkin sekarang aja yang kayak begitu aja sering kita lihat kok. Cuma kita nggak sadari karena seringnya. Nah, itu namanya berpikir reflektif. Ada lagi kita berpikir analogis. Kasih analog. Gitu ya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Apatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi bagaimanapun kita menggenggam Al-Quran setiap hari, Al-Quran bersama kita, tetapi tidak pernah kita baca.
Nggak jauh beda kita dengan keledai. Itu kan analog ya. Analog. Jadi mudah untuk dipahami. Begitu juga analogi itu di surat Ibrahim ayat 18. Orang-orang yang kafir kepada Tuhan, amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit dari apa yang telah mereka usahakan. Jadi percuma. Gitu. Jadi itu berpikir analogis. Nah, teman-teman berkenaan dengan cara berpikir kritis, ya, banyak ya rambu-rambu Al-Quran itu mengajar kita hati-hati pada trap ya, jebakan-jebakan yang kemudian mengganggu kejernihan berpikir kita, gitu ya. Misalnya di salat Yunus itu, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja, persangkaan. Ada syak, ada don. Syak itu 50-50. Don itu ada kecenderungan ke satu sisi, gitu ya. Tapi nggak ada buktinya. Itu nggak bisa dipegang sebagai sebuah dalil dan tidak ada kegunaannya. Dan itu kita diingatkan kepada Al-Quran, cara berpikir hanya sekedar menduga-duga, itu tidak bisa dijadikan pegangan sebuah kebenaran. Cara berpikir kritis itu seperti itu, tidak hanya berhenti menduga-duga. Terus Al-Quran juga bicara tentang tidak cukupnya data atau tidak adanya dasar. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Orang yang tidak punya dasar nggak boleh kamu ikuti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Ada lagi hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini kecintaanmu terhadap sesuatu secara berlebihan membuat akalmu tidak adil untuk menakar sebuah kebenaran. Begitu juga kebencianmu terhadap sesuatu secara berlebihan membuat akalmu tidak adil. Jadi hawa nafsu itu akan mengganggu, ya, menyimpangkan orang pada sebuah kebenaran. Bagi orang-orang yang mencintai kepada seseorang, seluruh kejelekannya bisa dimaklumi. Bagi orang-orang yang membenci, kebaikan pun terasa memuakkan. Itu artinya kan kita terganggu. Kita tidak normal. Orang yang terlalu mencintai dan orang yang terlalu membenci itu tidak normal. Orang yang digerakkan oleh hawa nafsu, dia tidak berpikir dengan jernih. Dan itu diingatkan. Itu juga menjadi hambatan kita untuk hawa nafsu. Nah, kalau kemarin di awal-awal contohnya kan ke situ ya. Contohnya misalnya, kalau kamu ingin mencari, membeli mobil yang bagus, hati-hati ada sesuatu yang menggeser kamu dari cara berpikirmu jernih. Apa itu? SPG. Ketika kau berhadapan dengan SPG cantik, kamu lupa tujuanmu membeli mobil. Tiba-tiba apa yang disampaikan oleh SPG kamu terima. Cara berpikir kritis nggak boleh begitu. Cara berpikir kritis, kamu menghendaki mobil spek apa? Kamu cari orang yang profesional mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan dan kekurangannya mobil-mobil itu. Teman itulah yang berpikir netral yang kamu ajak untuk menilai, dan itulah yang kamu percaya. Orang yang punya kepengetahuan, gitu. Bukan sebaliknya, kamu datang ke showroom mobil, kamu ketemu SPG yang cantik, kau udah lupa diri. Dia senyum sedikit, kau beli semuanya. Ternyata kau balik, kamu nggak tahu itu nggak kamu butuhkan. Sehingga kamu tidak membeli hal yang butuh. Nah, itulah hambatan-hambatan hawa nafsu dari kebenaran. Berikutnya adalah menolak taklid buta, itu dalam Al-Quran. Ini cara berpikir kritis. Kita tidak boleh hanya sekedar taklid buta mengikuti bapakmu, ibumu. Kebenaran itu harus kamu buktikan. Kalau kalau nggak salah ya, kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan, keyakinan yang sangat kukuh bagiku itu seperti keyakinan kalau 1+1 sama dengan 2. Kalau saya sudah yakin 1+1 sama dengan 2, kalau ada 10 malaikat datang berkata, wahai Ghazali, 1+1 sama dengan bukan 2, tapi 5, saya tidak akan percaya. Jadi tidak bisa. Nanti juga ada jebakan-jebakan logika itu. Jebakan logika itu misalnya orang tua mengatakan, kamu anak kecil tahu apa? Seolah-olah ingin mengatakan bahwa kalau kau tua, berarti kau pemegang kebenaran. Nggak bisa juga begitu. Kritis terhadap persepsi. Persepsi itu juga akan mengganggu datangnya kebenaran. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka. Mereka itu musuh yang sebenarnya.
Jadi jadi orang-orang kafir gitu ya, yang apa namanya, kadang-kadang ada orang yang kalimat-kalimatnya itu begitu indah, itu tidak bisa kemudian menjadi garansi bahwa dia menyimpan kebenaran. Jadi harus ada kejernihan itu tadi berpikir. Terus mempertimbangkan kredibilitas sumber. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi badai besar, siapa yang bilang gitu? Kalau yang bilang mujib jangan dipercaya. Mujib tidak punya kemampuan ilmu apa namanya cuaca. Tapi kalau ada orang yang memang bekerja di BMG 40 tahun apa BMKG ya 40 tahun lamanya gitu. Terus dia mengatakan ini dengan kondisi kayak gini nanti ada angin apa dia belaskan gitu ya. Ya kok percaya itu namanya orang punya kredibel gitu ya. Jangan kau ditanya tentang bagaimana rumah yang baik kepada ahli hadis. Itu namanya nggak kredibel. Begitu juga jangan kau tanya kredibilitas hadis kepada ahli matematika, nggak nyambung. Nah, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai fasalu ahla dzikri in kuntum. Jadi teman-teman itu ya yang bisa saya sampaikan sekilas tentang wawasan. Kita bilang wawasan berpikir kritis di dalam Al-Qur'an itu. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya. Karena kita ini kan memang dikasih waktu yang cukup unik ini ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang di daerah beda ya, di daerah yang jamnya berselisih. Kalau kita di Semarang itu kita dikasih waktu itu untuk kuliah dari jam 5 sampai jam berapa itu? Jam 7 atau jam berapa itu? Maghribnya nggak bisa itu. Ya mau tidak mau ya kita utamakan yang sholatnya. Ini sudah mulai jam 6, sudah mulai adzan maghrib, orang sudah mulai pada datang sholat. Saya kira itu ya. Kalau ada yang mau ngasih tambahan tentang wawasan berpikir dalam Al-Quran, monggo gitu ya. Saya tidak lebih ahli berkenaan dengan ini daripada Anda semuanya, daripada jenengan semuanya. Gimana Mas Hasan Albana? Ada tambahan kah? Tak ada? Baik, saya kira itu. Saya mohon maaf ini habis ini saya bikin lagi SIM yang ketiga karena berarti pertemuan sebelumnya saya lupa untuk membuat absen SIM ya. Jadi teman-teman silakan absen 2 kali ya. Karena saya lihat tadi saya periksa SIM-nya itu absennya di SIM baru baru 1. Atau mungkin saya panggil dulu deh. Biar pertemuan 3 itu saya tahu itu siapa yang apa namanya hadir. Mas Abdul Aziz ada? Ada Pak hadir. Mas Ahmad Hilmi Fuadi? Nggak ada. Al Farisi, Mas Aiman, Hadir Pak. Mas Alfiadi Hidayani, Hadir Pak. Ali Haidar, Anissa Fadia Akila, Hadir Pak. Anwar Jelani. Hadir Pak. Anwar Jelani ada? Hadir Pak. Arif Wahyu Tri Utomo, Hadir Pak. Atikal Maula. Hadir Pak. Bisa dipahami Mbak Atikal Maula penjelasan saya? Iya Pak. Oke. Fahri Ananda Mukhti, Gifarul Fikri, Gugus Budi Hartawe, Hadir Pak. Hamad Hayatul Fahri, Iin Inaratul Jalalah, Hadir, Pak. Ismiatul Muawiyah, Hadir Pak. Laila Agnia, Hadir Pak. Muhammad Syahrul Ibrahim, Mubarakatul Aulia, Hadir Pak.
Muhammad Fathul Mubin Bahmid. Hadir, Pak. Rifki Ramadan. Muhammad Afifuddin. Hadir, Bapak. Muhammad Albaro. Muhammad Arifin. Muhammad Didin Izzuddin. Hadir Bapak. Hadir. Muhammad Hasan Albana. Hadir, Pak. Muhammad Kaireza Fahlevi. Muhammad Sabiqul Umam. Enggak ada. Muhammad Saiful Arif. Muhammad Yazid. Ikhlasul Raib. Hadir Pak. Rian. Hadir, Pak. Rizky Fajar. Rian Alvita Hafid. Alvita. Alvita ada? Salim. Hadir Pak. Salim. Syafiqur Rahman. Thomas Al-Kausar. Zainal Jamin. Hadir, Pak. Abdul Latif. Ahmad Fauji. Muhammad Sabirin. Hadir, Muhammad Pak. Sabirin. Hadir, Pak. Hadir. Anita Tri Utami. Muhammad Hannan. Toliul Huda. Hadir, Pak. Hadir. Musyarofi. Hadir, Pak, hadir. Banyak banget ternyata. Nur Khalik. Hadir Pak. Kid Batin Nisa. Abdurrahman. Ahmad Juanda. Ahmad Nadir. Ahmad Muslih. Muslih. Aminatul Zuhriyah. Aufam Hadir, Sofa. Pak. Badrian Al-Atta. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Faruk Al-Jasri. Hadir, Pak. Oh, Faruk. Hadir. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan ketiga. Pada pertemuan berikutnya kita apa itu? Akan bicara tentang standar berpikir kritis. Di standarnya apa ini berpikir kritis? Baru pertemuan kelima kita bicara tentang menyusun argumen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin keluar, Bapak.